Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Kipran, NIM 16 2019 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nomor 2, menjelaskan fungsi dan peran Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam agar selalu berada di jalan yang benar. Jalan yang benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari kemaksiatan. Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia seperti berikut ini. 1. Menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. 2. Penyempurnaan dari kitab sebelumnya. 3. Menetapkan imam Islam. 4. Tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Nomor 3, menyebutkan dan menjelaskan nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran antara lain: 1. Al-Huda memiliki arti petunjuk. 2. Al-Furqan memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. 3. Al-Shifa memiliki arti obat. 4. Al-Zikir memiliki arti memberi peringatan. 5. Al-Kitab memiliki arti sesuatu yang ditulis. 6. Al-Hikmah memiliki arti kebijaksanaan. 7. Al-Bayan memiliki arti penerangan. 8. An-Nur memiliki arti cahaya. 9. Al-Kalam memiliki arti ucapan atau firman. 10. Al-Busyra memiliki arti kabar gembira. Nomor 4, cara turun Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuan terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, wahyu datang kepada Nabi seperti gemericik lonceng. Nomor 5, menjelaskan sejarah pengumpulan Al-Quran. Al-Quran mengalami perjalanan panjang sampai berbentuk seperti sekarang ini. Proses tersebut antara lain 1. Pengumpulan dan penulisan masa Rasulullah. Al-Quran dikumpulkan lewat hafalan para sahabat dan dikumpulkan lewat tulisan di batu, pelepah kurma atau tulang belulang. 2. Pengumpulan pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran dikumpulkan dan ditulis masa Khalifah Abu Bakar dan atas inisiatif Umar bin Khattab disatukan dalam suatu mushaf ditulis oleh Zaid bin Tasbit. Namun setelah Abu Bakar dan Umar wafat, terjadi pertikaian mengenai tentang pembacaan Al-Quran di beberapa tempat, maka Khalifah Utsman memerintahkan memperbanyak salinan Al-Quran berdasarkan mushaf yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 6, menjelaskan pengertian as-sunnah. As-sunnah menurut bahasa Arab adalah at-tahrik yang berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku baik maupun tercela. Adapun pengertian sunnah dalam istilah syarah, menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak ataupun perilaku baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Dalam hal ini, pengertian sunnah menurut sebagian mereka sama dengan hadis. 7. Menyebutkan macam-macam as-sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriyah, sunnah hamamiyah. Nomor 8, mengidentifikasi kedudukan fungsi as-sunnah. Kata as-sunnah adalah bentuk masdar
dan dari kerja yang secara bahasa bermakna jalan atau cara yang baik maupun yang buruk. Adapun secara istilah syar'i yaitu jalan atau cara yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, mencakup yang wajib maupun yang mustajab. 9. Menjelaskan pengertian ihtijaj. Ihtijaj secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan suatu yang terdekat pada kitabullah, syara dan sunnah Rasul yang lainnya untuk memperoleh nasa yang makruh agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. 10. Menyebutkan metode ihtijaj. Metode-metode yang umum yang dipergunakan adalah istihsa, al-masalah, al-mursalah, istisahat, dan urf.